Ketemu kembali kita di pembelajaran daring. Hari ini bersama masih tetap dengan Ibu Leni. Oke, hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu masuk kita ke bab yang keempat tentang pembelahan sel gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Tapi pada pertemuan sekali ini kita hanya membahas tentang pembelahan sel. Oke, Ibu harapkan kamu mau dengan tenang mendengarkan, mengikuti pelajaran kita. Jangan lupa anak-anak Ibu, pelajaran kita yang sudah berlalu selama COVID ini ada 7 kali pertemuan. Tolong dibuat catatannya. Nanti kembali kita belajar tatap muka, itu akan Ibu suruh dikumpulkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, jika proses pembelahan tidak didahului dengan pembentukan benang spindel yang disebut dengan mikrotubul, dan penampakan kromosom disebut amitosis. Dua, pembelahan secara tidak langsung, jika proses pembelahan didahului dengan pembentukan benang spindel atau mikrotubul, pembelahan dan penampakan kromosom terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, ini dia secara skema pembelahan sel yang akan kita pelajari, yaitu amitosis. Tadi itu adalah pembelahan secara amitosis secara langsung. Mitosis dan meiosis secara tidak langsung. Nah, kamu perhatikan, amitosis merupakan pembelahan biner. Mitosis terjadi reduksi. Meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom. Nah, kamu perhatikan, itu tadi pembelahan sel. Selanjutnya kita perhatikan, inilah proses pembelahan amitosis yang disebut dengan pembelahan biner yang terjadi pada bakteri. Nah, kamu perhatikan di situ terjadi kromosom bakteri yang menempel pada membran plasma. Nah, lalu bagian DNA-nya menempel mengalami replikasi. Maka sel mulai mengadakan proses pembelahan. Terbentuklah dua sel anakan yang sama dengan induknya. Jadi di situ terbentuk membran plasma sehingga sitoplasma terpisah di antara dua sel tersebut. Nah, itulah amitosis yang terjadi pada bakteri, contohnya protozoa. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pembelahan secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau disebut dengan somatis, dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induk. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Ada 4 fase pada proses pembelahan mitosis, yaitu PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir dari pembelahan ini adalah dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sekarang kita lanjutkan. Tahap-tahap pembelahan mitosis terdiri dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase pembelahan sel atau disebut dengan mitotik. Terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Periode pertumbuhan dan sebagai berikut. Interfase. Interfase terdiri dari 3 subfase, GAP 1, sintesis, dan GAP 2. Perhatikan pada tabel ini. Ya, interfase itu S.
ya. GAP 1, GAP 2. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, interfase merupakan tahap antara mitosis yang satu dengan mitosis berikutnya dan merupakan tahap yang paling lama. Dari lingkaran itu aja kamu bisa perhatikan bahwa interfase itu terjadi sekitar 90%. Nah, tahap G1 ini terjadi sel mengalami pertumbuhan, terjadi pembentukan organel sel selama lebih kurang 9 jam. Tahap S itu merupakan sintesis materi genetik dan menggandakan diri atau disebut dengan replikasi DNA selama lebih kurang 10 jam. Tahap GAP 2 ini sel mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan sel secara mitosis dengan memperbanyak organel yang dimilikinya, terjadi selama 2 jam. Nah, itu tadi harus kamu perhatikan. Jadi proses interfase tadi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu GAP 1 sintesis dan GAP 2, itu harus kamu ingat jamnya. 9 jam GAP 1 sintesis, 10 jam GAP 2 2 jam. Nah, berarti itu semuanya ada 21 jam. Nah, oke. Ini dia penjelasannya yang Ibu jelaskan tadi ya, Nak. Nah, selanjutnya kita masuk ke interfase. Ini dia gambarnya. Oke. Nah, interfase merupakan fase istirahat dari pembelahan sel. Namun tidak berarti sel tidak beraktivitas. Justru pada tahap ini tak merupakan tahap yang paling aktif dan yang paling penting untuk mempersiapkan proses pembelahan. Nah, kamu perhatikan di situ tahap interfase, gambarnya di mana sentrosom, ya, sentriol, nukleolus dan nukleus. Oke. Nah, selanjutnya mitotik atau profase, ya. Fase mitotik yang dimulai dari profase. Nah, tahap ini merupakan fase pembelahan mitosis yang paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Benang kromatin memendek dan tebal sehingga disebut kromosom. Membran inti dan nukleolus lenyap, sentrosom memisah menjadi 2 sentriol. Dan diantaranya terbentang benang spindel. Masuk kita ke metafase. Metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi terkecil waktu yang paling singkat. Nah, perhatikan itu kromosomnya sudah berjajar di bidang ekuator. Nah, yang terakhir yaitu anafase. Saat anafase, sentromer membelah, lalu benang spindel menarik kromosom menuju kutub sel yang berlawanan. Pergerakan kromosom tersebut dipengaruhi oleh enzim dienin. Ya, nah jadi ini dia secara berurut. Sebelum masuk ke telofase, kamu perhatikan di sini kromosom berubah menjadi benang kromatin. Membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Terjadi sitokinesis sehingga dihasilkan 2 sel induk yang identik dengan sel semula. Nah, perhatikan, terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pelekukan. Pelekukan sel itu tadi ya, Nak. Nah, sehingga dia membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, ini dia secara berurut. Pembelahan mitosis. Itu profase awal dan profase akhir. Nah, sebelum masuk ke metafase tadi, profase. Sebelum masuk profase ada namanya interfase. Nah, interfase tadi yang merupakan fase istirahat, tapi sebenarnya dia bukan istirahat. Justru dia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelahan. Nah, dari metafase masuk ke anafase, anafase di telofase awal dan telofase akhir sudah terjadi pembelahan 2 sel anakan.
Nah, sekarang kamu perhatikan ini. Inilah dia urutan daripada reproduksi sel secara mitosis. Ini harus dihafal dan diingat serta gambarnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pembelahan mitosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kamu perhatikan itu ada sitokinesis pada sel hewan dan ada sitokinesis pada sel tumbuhan. Nah, tahapan sitokinesis pada sel tumbuhan yaitu mengalami karyokinesis, segera membentuk sekat sel di sekitar bidang pembelahan. Sekat ini terbentuk dari vesikel membran yang berasal dari Golgi. Vesikel yang diarahkan di bidang ekuator kemudian mengalami fusi atau penyatuan, membentuk membran dan diikuti terbentuknya dinding sel yang baru. Nah, pembelahan sel secara meiosis. Meiosis terjadi pada alat reproduksi yaitu gametosit, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Terjadi pada sel kelamin atau gonad. Berlangsung dalam 4 fase, profase, metafase, anafase, telofase, tetapi terjadi 2 kali pembelahan. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, pada interfase, sel berada pada tahap persiapan untuk mengadakan pembelahan. Persiapannya adalah berupa penggandaan DNA dari 1 salinan menjadi 2 salinan, sama seperti interfase pada mitosis. Tahap akhir interfase adalah adanya 2 salinan DNA yang telah siap dikemas menjadi kromosom. Lalu kita masuk ke profase 1. Pada profase 1, DNA dikemas ke dalam kromosom. Pada akhir profase 1, terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Profase 1 merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahapan lainnya pada meiosis 1 karena terdiri dari 5 subtahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya. Nah, leptoten di sini kromatin berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat seperti benang tunggal yang panjang pada beberapa organisme. Kromosom tersebut mengandung bentukan seperti manik-manik yang merupakan daerah kromosom yang menyerap warna dengan kuat, yaitu namanya kromomer. Zigoten, pada tahap zigoten, sentrosom membelah menjadi 2. Kemudian bergerak menuju kutub yang berlawanan, kromosom homolog yang berasal dari gamet kedua orang tua termasuk bagian kromomer saling berdekatan dan berpasangan disebut melakukan proses sinapsis. Pakiten, tiap kromosom yang melakukan penggandaan atau replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah. Tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid disebut tetrad atau bivalen. Nah, ini dia pada diploten. Tahap diploten, kromosom homolog terlihat saling menjauhi. Saat kromosom homolog menjauh, terjadi perlekatan berbentuk X pada suatu tempat tertentu di kromosom yang disebut dengan kiasma atau kiasmata jika jamak. Kiasma merupakan suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Kiasma juga merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang atau crossing over pada kromosom. Peristiwa pindah silang merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Nah, jadi kamu harus ingat pada tahap meiosis 1 di profase 1 subfase diploten terjadi crossing over. Ya, ini dia gambarnya. Nah, yang terakhir diakinesis. Diakinesis terbentuk benang-benang spindel dari pergerakan 2 sentriol yang merupakan hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Diakinesis diakhiri dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleus serta tetrad mulai bergerak ke bidang ekuator. Nah, ini perhatikan gambar daripada tahapan profase 1 yang terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Masuklah kita ke metafase 1. Pada metafase 1, tetrad kromosom berada pada bidang ekuator.
Pada bidang ekuator, benang-benang spindel mikrotubul melekatkan diri pada tiap sentromer kromosom. Ujung benang spindel yang lain membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase 1. Pada anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi dua kromatid kembarannya masing-masing mulai ditarik oleh benang spindel ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Tujuan anafase 1 adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, inilah dia gambar mulai dari interfase, profase 1, metafase 1, dan anafase 1. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yang disebut dengan telofase 1. Telofase 1, pada telofase 1, tiap kromosom homolog kini telah mencapai kutub pembelahan. Nah, terjadi sitokinesis 1 di telofase 1. Sitokinesis 1, tiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat. Sehingga sitokinesis menghasilkan dua sel, masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Nah, setelah sitokinesis 1 terjadi interkinesis. Interkinesis ini adalah tahap di antara dua pembelahan meiosis. Pada tahap interkinase atau interkinesis ini tidak terjadi perbanyakan atau replikasi DNA. Hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Meskipun demikian, tetapi kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid yang berarti kandungan DNA-nya masih rangkap 2C. Tujuan meiosis kedua adalah membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan yang baru. Nah, ini masuk kita ke meiosis yang kedua, ya, yang dimulai dari profase kedua. Pada profase kedua, kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Tahap ini kadang terjadi dalam waktu yang singkat karena diikuti tahap berikutnya. Masuk kita metafase kedua. Pada metafase kedua, tiap kromosom yang berisi dua kromatid merentang pada bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel. Satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Anafase 2, pada anafase 2 benang-benang spindel mulai menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Akibatnya kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini dinamakan kromosom. Terakhir, telofase 2. Pada telofase 2, kromatid atau kini disebut dengan kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil total dari tahap ini adalah terbentuknya 4 inti. Tiap inti mengandung setengah pasang kromosom haploid dan satu salinan DNA, 1N, 1C. Nah, inilah dia gambaran daripada pembelahan meiosis yang terdiri dari meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Oke, nah ada terjadi sitokinesis yang kedua. Pada sitokinesis kedua ini tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar haploid. Nah, perhatikan ini tabel perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, kamu baca baik-baik. Nah, ini gambar pembelahan meiosis 1. Ini dia, masuk dia ke pembelahan meiosis kedua. Nah, sampai sini pertemuan kita lanjutkan minggu depan, yaitu gametogenesis pada hewan dan pada tumbuhan. Kalau ada yang nggak jelas, masih tetap Ibu harapkan pertanyaannya bisa lewat website dan lewat WA. Oke, sampai di sini. Tetap jaga kesehatan.